الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان والإحسان الغني الذي لم تزل صاحب جودي تصيغ الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خاطر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهر والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر وما طوى عليه الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai awal dalam memulai khutbah Jumat di atas mimbar yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak diri sendiri, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan salat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada bekal terbaik yang bisa kita persiapkan untuk dibawa menuju akhirat selain bekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya, bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara membahagiakan anak yatim, yaitu anak kecil belum balik yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Islam menganjurkan semua umat Islam untuk memberikan kasih sayang kepada mereka, memuliakan dan menyantuni mereka, serta memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Hal ini merupakan warisan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Ia merupakan sosok seorang nabi yang sangat cinta dan sayang pada anak yatim. Maka tidak heran jika kita sebagai umatnya dianjurkan oleh Nabi untuk merawat dan mencintai mereka dengan sepenuh hati. Oleh karenanya, bulan Muharram ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk membahagiakan anak-anak yatim. Sebab Muharram merupakan bulan yang dianjurkan oleh Nabi untuk memuliakan dan menyantuni mereka sebagai bentuk kepedulian umat Islam dan memberikan semangat kepada mereka untuk terus belajar dan berjuang dalam meraih cita-citanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, anjuran menyantuni dan membahagiakan anak yatim sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukharituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu bergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 220. Merujuk pendapat Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari, ia menjelaskan bahwa Allah menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang hidup bersama anak yatim yang telah mencampur hartanya dengan harta mereka. Kemudian ayat ini menjelaskan bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah pemeliharaan yang baik terhadap anak-anak yatim, tidak menyia-nyiakan hidupnya, tidak menelantarkannya, serta terjamin ketentraman dan kesejahteraannya. Dengan demikian, pelajaran penting dalam ayat ini adalah mengajak kepada kita semua untuk senantiasa membahagiakan anak-anak yatim dengan cara memenuhi semua kebutuhan hidupnya dan menjaga kesejahteraan dan ketentramannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, keberadaan anak yatim dalam suatu rumah menjadi keberkahan tersendiri bagi penghuninya. Keberadaannya menjadi salah satu tanda bahwa rumah tersebut merupakan rumah terbaik dibanding dengan rumah-rumah lain yang di dalamnya tidak ada anak yatim. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, yaitu khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Yang artinya, sebaik-baik rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruknya rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hanya berupa anjuran merawat dan menyantuni anak yatim saja, namun Allah juga menjanjikan pahala yang sangat istimewa kepada orang-orang yang merawat anak yatim. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa asyara bisyababati wal wusta, wa farraja bainahuma syai'an." Yang artinya, aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini dalam surga. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah seraya sedikit meregangkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Nabi di atas kiranya sudah cukup bagi kita semua perihal kemuliaan anak yatim dan orang-orang yang merawatnya. Kemuliaan yang akan didapatkan oleh mereka sangat istimewa, yaitu akan ditempatkan di dalam surga berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat 3 alasan kenapa kita diharuskan menjaga dan merawat anak yatim, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Alauddin Al-Baghdadi dalam kitab Tafsir Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil, yaitu 1, karena anak yatim masih sangat kecil dan tidak bisa mengatur pola kehidupannya. 2, karena kesendiriannya ditinggal seorang ayah. Dan 3, karena tidak ada orang yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain balasan istimewa berupa surga yang berdekatan dengan Nabi di akhirat, merawat dan menyantuni anak yatim juga memiliki balasan yang sangat istimewa ketika di dunia, yaitu akan dilunakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana diceritakan dalam salah satu riwayat sahabat Abu Hurairah, bahwa suatu saat ia mendengar seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah perihal hatinya yang keras. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. An Abi Hurairah anna rajulan syaka ila an-nabi qaswata qalbi faqala imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin. Yang artinya,
dari Abu Hurairah bahwa terdapat seorang laki-laki mengadu kepada Nabi tentang hatinya yang keras. Maka Nabi bersabda, berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah Jumat perihal anjuran menyantuni anak yatim. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dan digolongkan sebagai hamba yang istiqamah dalam menjalankan semua perintah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati was-sadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami' at-ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami' a'malina innahu huwal hakimul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله لم يزل على كل شيء وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان له من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعات والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.